Ya, bismillah. Sahabatku yang berbahagia, saat ini saya berada di Plaza de Espana. Ini sebuah tempat yang sangat terkenal di Sevilla. Sevilla ini bagi kita kaum muslimin, umat Islam, punya hubungan emosional. Apa maksudnya? Karena memang dahulu Sevilla ini berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya, berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kapan? Dari mulai dibebaskan, ditaklukkannya Iberia oleh pasukan kaum muslimin, ya, di bawah Panglima Tariq bin Ziyad bersama 7.000 pasukan yang ditambah dengan 5.000, 12.000 yang diperintahkan oleh Gubernur Musa bin Nusair dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Pairuan di Al-Maghrib, ya. Nah, maka Iberia ditaklukkan termasuk beberapa kota besar. Jadi dari dulu memang namanya Sevilla. Orang-orang Arab menyebutnya Isbiliyah. Isbiliyah. Ya. Isbiliyah. Jadi itu nama untuk Sevilla. Orang-orang Arab menyebutnya Isbiliyah. Nah, kita tahu di masa transisi, ya, di masa kegubernuran setelahnya masa penaklukan, dengan tokoh kuncinya Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, dan yang dilupakan tim pendahulu bersama 400 pasukan yang datang ke Iberia ini, yaitu Tariq bin Malik. Itu nama-nama kunci untuk memahami periode penaklukan. Nah, nanti ada juga periode kegubernuran, di mana maksudnya itu apa? Di mana Iberia ya, yang mana Iberia ini menjadi bagian dari kegubernuran Bani Umayyah. Nanti ada beberapa gubernur, ya. Ada beberapa gubernur yang memerintah di sini. Nah, ketika Bani Umayyah runtuh di Damaskus, maka berdampak kepada Andalusia, berdampak kepada wilayah ini. Maka ada masa di mana banyak yang memberontak, ya, yang memisahkan. Nah, kita tahu nanti ada sosok yang kembali membangun peradaban umat Islam di Iberia ini, salah seorang dari klan Bani Umayyah yang terkenal sekali, anak muda yang selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan dinasti Bani Abbasiyah terhadap klan Bani Umayyah, namanya Abdurrahman bin Muawiyah, yang ketika dia melarikan diri hampir 4-5 tahun sampai di Maroko, di Maghrib Al-Aqsa, dia nyebrang nanti kemana? Nyebrang ke Iberia, nyebrang ke Andalusia ini, maka dia nanti menyatukan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan dia memulai merapikan kembali, membangun fondasi peradaban, ya, yang kita kenal dengan dinasti Bani Umayyah kedua setelah runtuh di Damaskus, Suriah, karena dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Maka Abdurrahman bin Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah kedua di
Andalusia. Nah, ketika dia masuk kemari, maka dia diberikan gelar, julukan namanya Ad-Dakhil. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan dia dikenal sebagai Sokar Quraisy. Jadi elangnya Quraisy. Elangnya orang-orang Quraisy. Nah, Abdurrahman membangun peradaban Islam kembali di sini. Nanti masuk kepada fase keemiran, karena Abdurrahman Ad-Dakhil tahu tidak mungkin mendeklarasikan sebagai khalifah karena sudah ada Abbasiyah di timur, di Baghdad. Maka dibangunlah oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Safiyah nanti berada di bawah pemerintahan beliau. Ya. Safiyah berada di bawah pemerintahan beliau nanti. Oke. Nah, kemudian kita tahu kemudian bagaimana pengaruh dari dinasti Umayyah yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Safiyah berada di bawah kontrol beliau, dibangun megah sekali. Kemudian nanti berganti kepada putranya, cucunya, ada Abdurrahman Al-Awsat, termasuk nanti ada puncaknya Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman III. Nah, di masa beliau mendeklarasikan kekhilafat Islam. Jadi awalnya tidak langsung kekhilafahan, keemiran dulu, baru di masa cicitnya yang kesekian dari Abdurrahman Ad-Dakhil namanya Abdurrahman III, yang dikenal dengan Abdurrahman An-Nasir. Dia membangun Islam di Andalus karena waktu itu satu kesatuan di bawah kendali Bani Umayyah. Safiyah juga dibangun dengan megah sekali. Ya. Nah, sampai nanti kemudian di masa Al-Hakam Al-Mustansi dan yang lainnya, sampai kemudian runtuhnya kekhilafahan Bani Umayyah kedua di Cordoba di Andalusia. Nah, nanti ada perpecahan sampai kemudian Safiyah nanti hampir mau diserang, diambil oleh Kristen Kastia, Raja Ferdinand. Nah, nanti pemimpin atau gubernur di Safiyah ini dia minta tolong kepada dinasti Al-Murabitun yang baru berdiri ya di Marrakesh, di Maroko. Dan di masa pemimpin yang terkenal dari dinasti Al-Murabitun, siapa namanya? Namanya Yusuf bin Tashfin. Nah, Yusuf bin Tashfin itu diberikan arahan oleh para ulama agar menolong saudaranya kaum muslimin di Andalusia. Dia nyebrang dan berhasil menyelamatkan Safiyah. Maka dibangunlah peradaban di bawah dinasti Al-Murabitun. Nah, kemudian setelah itu kita tahu bagaimana ada fase di mana Al-Murabitun dikudeta oleh dinasti Al-Muwahhidun. Nah, di masa Al-Muwahhidun ada seorang khalifah yang terkenal namanya Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur. Dia membangun kota ini besar-besaran. Termasuk nanti ya kita akan mengunjungi Masjid Agung Safiyah. Jadi kenapa dibangun? Karena waktu itu masjid sudah tidak mungkin menampung masyarakat yang besar, yang banyak sekali di masa dinasti Bani Umayyah. Maka dia memperluas untuk sholat. Dibangunlah masjid yang dikenal dengan Masjid Al-Muwahhidun, Masjid Al-Muhad, yang dikenal juga dengan Masjid Agung Safiyah. Ya, nanti juga ada istana Al-Qasr, itu dulu di zaman
Bani Umayyah merupakan benteng kasbah, benteng pertahanan militer. Dan kita tahu bahwasannya nanti di masa Al-Muwahhidin itu dibangun menara La Giralda, ya. Nah, hancurlah Masjid Agung Sofia, dibangun katedral ketika diambil kembali oleh orang-orang Kristen Kastia, Ferdinand III. Kemudian nanti yang masih tersisa apa? Bangunan menaranya yang dikenal dengan La Giralda.